Halo semuanya. Kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading. Just for fun ya. Buat fun-fun aja. Kalau ada hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah, kamu boleh ambil hal-hal positif itu untuk hidup kamu ya. Kali ini temanya, judulnya, apa yang bisa membuat dia teringat sama kamu ya. Dia ini siapa aja lah ya, orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu pikirkan, atau yang dealing sama kamu ya, siapa aja lah. Ini pembacaannya general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok karena energinya general. Terus bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Tapi kalau kamu mau pembacaan tarot untuk energi pribadi, buat keperluan pribadi, kamu bisa personal reading aja. Silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Oke? Aku udah siapkan buat tema kali ini, judul di video ini dengan 3 pile kartu, 3 pilihan kartu. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu, tapi saran aku nonton aja semua isi pile kartu karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa kartu yang mungkin bukan kamu pilih, kayak gitu ya. Oke, pilihan pertama yang ini. Jadi agak jauh aku bikinnya, biar tulisannya jangan kebaca dulu. Ini pile 2. Oke. Dan ini pile 3. Ya. Silakan dipilih ya. Kalau butuh waktu lama buat milih, kamu bisa pause video ini. Tapi kalau udah ready, udah siap, kita bahas satu-satu, mulai dari pile 1, kemudian pile 2, lalu ke pile 3 ya. Oke, langsung aja ya. Ini aku simpan dulu ya, Kak. Oke. Kita mulai dari pile 1. Pilihan pertama. Ini ada kartu The universe works fast when I'm having fun. Jadi ini tentang semesta bekerja dengan cepat ketika aku bahagia. Jadi aku ngerasa kalian yang milih pile ini, beberapa orangnya ceria, orangnya suka tersenyum, mudah tertawa ya. Terus dia kayak terbius gitu dengan tawa kamu, candaan kamu, seperti itu. Dan ini bisa vice versa. Bisa orang ini yang membuat kamu jadi ceria. Ya, kalian sama-sama merasakan keceriaan saat bersama, seperti itu ya. Bisa dia yang bikin kamu having fun, atau kamu yang bikin dia always selalu having fun gitu. Mungkin banyak hal yang kamu bikin ke dia, banyak fun yang kamu kasih, kamu berikan kayak gitu ya. Oke, kita lihat dulu orangnya dari tarot ini. Oke. Ada The Hermit ya. Wah, kaget. Ntar, sabar. Kita bahas ya satu-satu. Ini ada The Fool. Oke, aku bikin agak atas ya. King of Pentacles, The High Priestess,
Page of Pentacles. Oke. Kemudian ada ini tuh Eight of Wands, lalu Four of Pentacles, Page of Swords, Four of Wands, The Emperor. Oke. Jadi kita lihat zodiaknya dulu ya. Kita kepoin zodiaknya dulu. Di sini zodiak yang kuat adalah Virgo, Pisces, Cancer, sama Aries ya. Tapi ada juga energi tambahan itu zodiak Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius, terus Aquarius, Gemini, Libra. Wah, lengkap ya. Kayak gitu. Jadi kalau yang aku lihat ini tuh orangnya misterius ya, orangnya pasif, terus dia orang yang punya pride, punya ego, gengsi yang gede gitu ya. Dan kamu pun terkadang merespon dia dengan hal yang sama, dengan gengsi yang sama. Jadi kalian ini sering beradu gengsi kayak gitu. Kalau kamu ngelihat dia cuek, kamu ngelihat pasif, kamu ikut-ikutan pasif gitu. Jadi ya lucu sih. Ini kayak pasangan mirror ya. Mungkin di antara kalian memang twin flame gitu. Kalian twin flame sama orang kayak gini. Kalian pasangan jiwa kembar, pasangan mirror. Jadi pride-nya sama gitu. Cuma ya kalau twin flame itu energinya membara, berapi-api, passionnya kuat, passionate banget. Makanya di sini tadi ada kartu tentang kebahagiaan, keceriaan, hasrat. Dia tuh kalau ketemu kamu bawaannya happy banget ya, happy banget. Bahkan pada saat baru ketemu kayak udah kenal lama, kayak udah ngerasa gue tuh sejiwa banget sama lo. Wah, lebay. Jadi dia ngerasain seperti itu pada saat kalian baru dipertemukan. Dia langsung ngerasa klik banget dan dia tuh ngerasa kita tuh cocok banget loh. Kamu tuh tahu aja apa yang aku mau. Aku nggak banyak bicara, kamu udah tahu aja ya. Nah dia gitu. Terus dia kayak ada rasa kok kita nggak ketemu dari dulu, kenapa lo baru sekarang datangnya. Nah dia tuh sebenarnya udah menanti orang yang seperti kamu sejak dulu. Cuma ya memang itu waktu kalian bertemu memang udah ditentukan oleh semesta, oleh Yang Maha Kuasa kapan waktu tersebut terjadi gitu ya. Dan aku ngerasa kamu ngeliat dia tuh kayak nggak punya feeling sama kamu. Dia tuh kayak nggak punya perasaan sama kamu. Padahal dari awal kalian berhubungan, mau ini ada status ataupun enggak, dia ini udah jatuh cinta sama kamu dari dulu. Jadi gengsinya aja sih yang nunjukin dia nggak punya perasaan apa-apa. Karena aku ngerasa di sini kalau kalian udah separation, udah terpisah misalnya, dia itu hampa banget sih tanpa kamu. Karena dia kayak kehilangan pasangan mirrornya begitu. Karena kalau pasangan mirror itu kita bahagia karena kehadiran dia gitu. Kita ngerasa energi yang kuat banget kalau kita bersama pasangan mirror kita. Jadi kalau selama ini hidup yang flat, yang datar aja, yang stuck begitu aja, terus kalian bertemu, wah ini membara banget. Jadi kalau ketemu tuh langsung kayak, ih gemes banget gue sama lo. Nah kayak gitu, karena kan twin flame gitu ya. Tapi banyak drama juga gitu, karena aku ngelihat jika kamu terlalu agresif, dia menghindar, dia kayak jual mahal begitu.
Terus pada saat kamu menghilang, dia kecarian. Jadi kayak runner and chaser yang pernah aku bilang ya. Ada yang lari, ada yang memburu. Jadi tarik menarik kayak magnet gitu. Kuat banget attractionnya, ya. Terus aku ngelihat sifat kalian itu banyak banget yang sama, meskipun ada perbedaan juga di sini ya. Cuma sifat kalian banyak yang sama. Mungkin dulu dia orangnya misterius, tapi sekarang kamu yang misterius. Jadi dia ngerasa, ih kok lo kayak gue ya sekarang, lo tuh misterius banget, gue kecarian. Nah dia kayak gitu tuh, dia kayak ngerasa menghadapi orang yang seperti dia dulunya gitu. Jadi seperti menghadapi diri sendiri. Jadi dia tahu, oh kayak gini ya menghadapi diri gue yang menyebalkan. Nah dia ngerasa gitu kak ya. Terus aku bisa bilang orang inilah yang ngebuat kamu terbangun spiritualnya dan nonton video-video tarot ya kan. Nah gitu. Kemudian kita lihat apa yang ngebuat dia bisa teringat sama kamu ya. Ini ada kartu Four of Kalikas. Wow. The Magician. The Hangman. Knight of Kalikas. Queen of Pentacles. Wow. Terus ada Page of Kalikas, Three of Pentacles, The Devil, wah, The Chariot, dan ada Five of Pentacles, wah, ih sedih banget. Jadi kayak gini. Dia bisa teringat sama kamu pada saat dia sendiri, pada saat dia kesepian, pada saat dia melamun. Dia langsung teringat sama kamu. Dia ngerasa kayak, kok gue kayak gak bernyawa ya, ini badan gue doang yang hidup, jiwa gue kok kayak mati gitu, karena dia gak bersama kamu, twin flame-nya gitu. Kalau misalnya kalian twin flame ya. Kemudian aku ngerasa dia ini teringat sama kamu saat dia melakukan perjalanan. Bisa kayak saat dia bawa kendaraan, dia teringat sama kamu. Mungkin kalian pernah naik kendaraan bareng. Nah, ngehalu dianya. Dia ngehalu naik motor bareng kamu. Nah, seperti itulah. Wah, terus apalagi ya. Nah, dia teringat sama kamu dengan tutur kata kamu. Mungkin kamu sering sharing ke dia, kamu sering cerita-cerita hal berfaedah sama dia, hal-hal positif ke dia. Nah, dia ngerasa tuh kamu udah bawa pengaruh kebaikan di hidupnya. Jadi ini spiritualnya kuat banget ya. Dia ngerasa sejak kehadiran kamu hidupnya banyak berubah. Hidupnya kayak di-trigger gitu untuk berubah. Dia ingat sama tutur kata kamu pada saat dia kehilangan semangat. Misalnya kayak, kok gak ada ya satu orang pun yang nyambung ngomongnya sama gue. Nah, dia ngerasa gitu. Mungkin dia ini ada di lingkungan yang toksik ya. Mau itu temennya atau saudaranya atau siapapun di keluarganya, mungkin kayak kalau ngomong sama dia tuh kayak nggak nyambung, nggak membangun dia. Jadi pada saat itu dia teringat sama kamu. Dia kayak ngerasa kayaknya cuma lo deh yang nyambung ngomong sama gue.
soalnya gue ini orangnya ribet, cuma lo yang ngerti gue. Nah, dia ngerasa gitu kak, jadi ya itu yang ngebuat dia teringat sama kamu. Terus dia teringat sama kamu pada saat dia emosi. Nah, pada saat dia emosi, dia langsung kayak kebayang wajah kamu meredam emosinya. Mungkin kamu orangnya bisa mengendalikan emosi dia, meredam emosi dia pakai kelembutan kasih sayang kamu. Wah, ya dia ingatlah semua kayak gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Aku juga ngerasa dia teringat sama kamu pada saat dia sedang berjuang. Misalnya dia tuh lagi bangun masa depannya, bangun karirnya atau studinya, dia teringat sama kamu. Dia kayak, aduh andaikan lo di sini nyemangatin gue nggak akan lemes kayak gini. Ya kayak gitu sih kak. Sedih sebenarnya, tapi ya inilah kenyataannya ya. So ini koneksi kamu sama dia kuat banget ya. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang tiba-tiba kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian teringat sama dia. Itu memang karena dia di sana teringat sama kamu. Atau ada yang tiba-tiba bersin, terus kamu kepikiran sama dia, ya dia lagi koneksi dengan kamu. Ada beberapa yang kayak gitu. Kalau memang spiritual connection ya. Aku rasa ini aja PR1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, next. Lanjut ya ke file 2. Pilihan 2 yang ada kartu ini. Aku bacakan dulu. File 2. I recognize that I have chosen fear. And I choose again, I choose love. Wah, ih dalam banget nih. Jadi ya, maksud kartu ini tuh, orang yang teringat sama kamu ini, awalnya dia banyak khawatir, banyak ketakutan saat jatuh cinta sama kamu. Dia tuh kayak overthinking, dia kayak banyak pertimbangan untuk meyakinkan dirinya yang sayang banget sama kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia sadar kalau dia lebih bahagia untuk mengakui cintanya yang dalam sama kamu. Kayak gitu. Ih, ada apa nih ya? Dia kayak, apa ya? Ada kekhawatiran saat mencintai kamu. Tapi sebenarnya yang dia mau tuh kamu. Gitu kak, kita lihat dulu orangnya ya. Oke, Justice. Wah. Kemudian ada The Hangman, The World, Ten of Swords, Three of Cups, Queen of Pentacles, Three of Swords, King of Cups, Ace of Wands, dan Seven of Cups. Oke. Di sini ada energi yang kuat ya. Yang kuat dulu tuh ada Libra, Pisces, Cancer ya. Terus ada juga beberapa energi Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, dan Aquarius, Gemini ya. Tuh lengkap. Jadi orang ini, dia orangnya cakep, cool, banyak yang suka sama dia.
kita ini apalah ya, kita ini cuma kaleng-kaleng daripada dia. Dia tuh mungkin banyak dikenal orang, atau kalau dia nggak dikenal orang, dia banyak yang suka gitu, banyak yang respect, atau banyak yang punya hati sama dia. Mungkin karena orangnya ramah, tapi karena dia terlalu ramah sama semua orang, banyak yang baper sama dia. Jadi kesannya dia PHP-in banyak orang. Terus karena dia merasa banyak yang suka, ya akhirnya dia bersikap dingin, cool gitu. Dia stay cool banget orangnya, menjaga wibawanya. Padahal aku ngerasa orang ini belum dewasa-dewasa banget sih. Karena orangnya masih pelin-pelan gitu loh, yang aku lihat ya. Dia belum punya pendirian, malah kamu yang lebih berkomitmen daripada dia. Makanya di sini aku lihat di antara kalian ya, atau siapalah yang sudah dewasa, ini kayaknya udah punya hubungan sama orang lain, udah punya orang lain, atau kayak udah menikah, bisa juga sudah pernah menikah mungkin di antara kalian. Ada yang seperti itu ya. Ini hubungannya cinta segitiga sih. Entah dari siapa orang ketiga itu, aku ngerasa ada orang lain di sini. Bisa tentang dia memilih orang yang lebih dari kamu, atau orang yang punya level kayak dia. Mungkin dia ngerasa kamu tuh berbeda dengan dia, misalnya beda usia nih ya. Dia ngerasa kayak, aduh lo tuh udah tua, gak mungkin gue sama lo gak level. Nah kalau enggak dia ngerasa lo tuh masih bocah, gue gak mungkin sama lo. Ya ada aja gitu ketakutan dia berhubungan sama kamu jika ada perbedaan gitu. Misalnya kayak kita tuh beda keyakinan, suku, ras, atau apa. Dia nggak kuat dengan perbedaan itu. Dia langsung kayak nggak menganggap kamu, karena menurut dia perlu mendapatkan yang satu level sama dia begitu. Jadi ya perasaan cinta, sayang itu kayak cuma dia pendam, dia nggak terlalu mau menunjukkan gitu. Tapi beberapa di sini memang udah saling tahu kalau kalian itu saling cinta, terus saling ya menunjukkan kasih sayang. Tapi di sini dia orang yang cenderung drama ya. So kalau kamu yang salah, ya kamu kan minta maaf ya. Tapi kalau dia yang salah, dia belum tentu mau minta maaf. Makanya kalau dia nggak menganggap kamu ya mungkin kamu kayak ya udahlah, kalau lo nggak mau menghargai gue ya udah, gue diam aja. Terus tiba-tiba kamu menghilang mungkin ya, tuh, atau vice versa. Jadi kandas nih, berakhir. Ada yang udah terpisah hubungan ini, sudah jaga jarak, beda kota, beda provinsi, beda negara ya, dan lain-lain. Ada yang jeda juga. Cuma ini loh, asalkan kamu tahu ya, kalau dia punya kesalahan sama kamu, dia udah menuai perbuatannya. Dia ngerasa kok hidup dia itu sekarang gak mudah. Jika dia pernah menyakiti hati kamu, menyayat-nyayat hati kamu, dia tuh sekarang gak bahagia. Dia ngerasa kayak kok kamu gak care lagi sih sama aku, kamu gak pengen tahu gitu tentang hidup aku sekarang. Nah dia pengen kamu tuh cari dia, atau kayak ya tanya-tanya tentang dia. Mungkin di sini ada yang udah nggak komunikasi gitu loh, udah nggak ketemu. Jadi ya dia pengen kamu perhatian, cari tahu tentang dia, karena dia tuh sekarang hidupnya melelahkan, menjenuhkan. Karena dia tuh semakin sadar kalau menjalin hubungan sama orang yang sama levelnya dengan dia itu ternyata nggak menjamin dia bahagia, begitu ya. Sekarang kita lihat
Apa yang buat dia teringat sama kamu? Oke, ada kartu Four of Wands. Wah. Kemudian ada Knight of Swords, Ten of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Swords. Wah. Lalu ada Three of Kalikas, The Moon, The Sun, Five of Wands, dan Six of Swords. Oke. So aku lihat di sini ya. Dia itu teringat sama kamu pada saat dia overthinking, terutama malam hari ya, sebelum tidur. Dia itu orangnya sulit banget tidur, susah banget tidur, karena dia sering gelisah. Dia ngerasa kayak punya banyak kesalahan sama kamu. Dia punya banyak rasa bersalah. Dan orang yang punya banyak kesalahan itu kan biasanya hidupnya nggak tenang gitu loh. Jadi pada saat dia gelisah seperti itu, dia mengalami kegelisahan, overthinking, susah tidur, dia langsung teringat sama kamu. Itu yang bikin dia bisa teringat sama kamu, karena dia ngerasa dia gelisah karena dia belum menebus kesalahannya sama kamu, kayak gitu. Terus dia teringat sama kamu pada saat dia tuh nggak ada yang perhatikan. Misalnya gini, kan kalau kamu tuh dulunya orang yang cukup perhatian sama dia, bahkan ada beberapa dari kalian tuh orangnya bawel ya, terus kayak terlalu detail bicara sama dia. Nah, saat dia nggak ada yang perhatiin, dia langsung teringat bawel-bawelnya kamu. Terus ya dia teringat lah bagaimana kamu tuh peduli sama dia. Makanya ya, orang yang bawel itu bukan berarti jahat. Ada memang yang bawel itu menunjukkan bahwa dia peduli. Nah, jadi orang ini teringat bawel-bawel kamu karena dia ngerasa kamu peduli sama dia, seperti itu. Terus aku ngerasa dia teringat sama kamu pada saat dia di keramaian atau ketika dia lagi di acara celebration gitu. Itu bisa ngebuat dia teringat sama kamu. Kenapa? Karena dia tuh ngerasa mau ada di kerumunan sekalipun, mau ada di tengah-tengah ribuan orang sekalipun, tetap aja dia tuh kayak nggak punya energi untuk semangat menjalani hari-harinya. Jadi dia langsung teringat sama kamu. Di sini ada yang benar-benar ini loh, soulmate, twin flame ya, ada di sini. Jadi waktu kamu nggak ada ya percuma aja dia ada di kerumunan, karena walaupun badan dia di hadapan banyak orang, tapi hati pikirannya ke kamu. Seperti itu ya. Terus yang bisa membuat dia teringat sama kamu pada saat dia melihat matahari atau dia disinari oleh matahari dan melihat bulan malam hari gitu. Gini, misalnya dia nih kerja atau dia belajar, terus dia melalui jalan yang ada terik matahari. Nah, dia langsung teringat tuh sama kamu. Dia ngerasa kayak, aduh, hidup ini kok berat banget ya tanpa lo. Padahal kalau sama lo tuh hidup ini kayak simple aja. Kalau nggak ada lo ya
ya gini, kayak sulit banget gue ngejalanin semuanya. Terus di malam hari, waktu ada sinar bulan, dia bisa teringat sama kamu. Dia ngerasa galau banget, dia ngerasa kayak ini perasaan udah menggebu-gebu banget buat lo. Ya begitulah. Terus gini, ada juga pada saat dia hadirin acara-acara pertunangan, pernikahan, dia bisa teringat sama kamu. Karena di sini ada yang ditinggal nikah. Terus ada yang kayak kalian itu pernah mungkin bahas tentang pernikahan, atau kalian tuh pernah sering pergi ke kondangan atau bahas-bahas tentang kondangan, ya itu ngebuat dia jadi teringat sama kamu, seperti itu ya. Terus satu lagi, dia bisa teringat sama kamu pada saat ada orang lain yang ngebahas sesuatu berkaitan sama kamu. Contohnya orang bahas tentang kesukaan kamu, atau kayak adalah yang ngebahas makanan atau apa. Nah, dia tahu tuh itu kamu suka makanan itu. Nah, dia langsung teringat sama kamu. Seperti itu loh. Jadi ya, siapapun orang yang membicarakan hal-hal yang kamu suka, otomatis dia bisa teringat sama kamu. Kayak gitu sih ya. Oke, aku rasa ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ya. Ini file 3, pilihan 3. Yang kartu ini, aku bacain dulu. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe, ya. Jadi ini tentang kebahagiaan dari refleksi terhadap iman yang tumbuh pada semesta, kayak gitu. Ibarat kayak mungkin kamu atau dia bertumbuh iman kalian dalam hubungan ini atau dalam koneksi ini, kayak gitu. So, kalian merasakan kebahagiaan saat kalian itu hopeful, berharap pada keajaiban semesta. Kalian benar-benar orang yang beriman banget, dan hubungan ini mungkin ya, koneksi ini dibawa banget dalam doa. Dia mendoakan kamu ngedoain dia juga gitu ya. Ih, seneng ya. Kita lihat dulu orangnya. The Moon. Wah. Oke, ada Queen of Wands, Ace of Swords, Ace of Pentacles, Eight of Cups. Wow. Ace of Cups. Ini Six of Pentacles. Ten of Swords, Seven of Swords, Two of Pentacles. Oke. Di sini energi yang kuat Pisces ya. Pisces. Itu yang paling kuat di sini. Dan ada juga beberapa energi Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Lengkap ya.
tapi Pisces mendominasi. So, ini hubungan kalian gak jelas ya. Ada yang punya status tapi tidak jelas arahnya. Tapi kebanyakan ini hubungan yang gak ada status atau dirahasiakan. Bisa juga cintanya dalam diam, cintanya dalam hati. Jadi belum bilang I love you. Ada yang gitu ya. Wah. Tapi ini udah deket nih, udah saling kenal. Kalian itu klop banget sih sebenarnya, solid kaliannya. Dia bisa melengkapi kamu, kamu pun begitu ke dia. Ini ada yang benar-benar kayak ngerasa udah ketemu soulmate-nya banget ya. Dia ngerasa kamu tuh soulmate-nya, kamu kayak gitu juga. Jadi ya seneng ya kan. Tapi ini ada yang belum menunjukkan cinta. Ada yang kayak pakai topeng, memanipulasi perasaannya sendiri, kayak gitu. Karena ada energi hopeless ya di sini ya. Ada yang kayak pasrah banget. Kayak gini, mungkin ada yang mengalami kekecewaan ya. Bisa kamu atau dia, siapa yang sering tersakiti di sini tuh kecewa. Jadi menarik diri, melepaskan diri. Nah, yang sering menyakiti ini kayak enjoy aja gitu, kayak nggak merasa bersalah. Tapi seiring berjalannya waktu, yang sering menyakiti ini kayak sadar, terus kehilangan banget orang yang pergi itu. Makanya yang udah tersadar itu kayak pengen minta maaf, pengen lagi hubungan ini membaik gitu. Tapi dia bingung harus berbuat apa. Karena aku ngerasa ini yang udah melepaskan diri ini mungkin udah sama orang lain sekarang, sudah punya gandengan baru atau udah ada yang lain gitu. Jadi dia berat banget datang untuk minta maaf, dia berat banget datang untuk menghubungi kamu lagi. Bagi kamu yang pernah disakiti dia ya, seperti itu. Terus dia ngerasa aneh gitu loh. Anehnya karena kenapa kamu bisa tegar, kenapa kamu gak kayak dia yang mungkin sekarang dia ini hancur-hancuran banget perasaannya. Dia kayak baru sadar banget kalau kehilangan kamu itu ternyata membuat cintanya semakin dalam, bukan makin hilang gitu. Ya dia kangen banget sih sama kamu yang aku lihat. Ini rindu banget orangnya. Bahkan dia menatap bulan. Terus membayangkan wajah kamu semanis bulan. Wah, lagi bucin nih orang. Gitu sih ya. So, orang kayak gini ya, dia masih cari tahu tentang kamu. Dia masih kepo-kepoin kamu juga, masih ngeliat-liat kamu dari jauh, masih stalking kamu di media sosial, seperti itu. Dia masih ada rasa ingin tahu kamu tuh gimana kabarnya, kamu sama siapa, kamu udah single atau enggak. Nah, dia kayak gitulah, ada rasa-rasa seperti itu. Cuma kita lihat dulu ya, apa sih yang bikin dia bisa teringat sama kamu. Oke, ada kartu Seven of Wands. Wah. Oke, lalu The World, The Emperor, Queen of Kalikas, Nine of Pentacles, Four of Pentacles, The Lovers. Wah, The Star,
Queen of Swords, dan Eight of Wands. Oke. Ih. Jadi kayak gini Kak, dia tuh teringat sama kamu, bisa teringat tentang ini loh. Kalau dia lagi nonton atau ngebaca sesuatu tentang wawasan, dia bisa teringat sama kamu. Mungkin kamu tuh orangnya, menurut dia ya, kamu tuh smart, kamu tuh berwawasan. Jadi kalau dia ada ngebaca sesuatu atau ngelihat sesuatu tentang pengetahuan, dia langsung teringat sama kamu, kayak gitu. Lalu ada juga kayak misalkan nih ya, dia lagi terpuruk banget, dia punya banyak masalah, dia kayak mau menyerah, dia tuh bisa langsung teringat sama kamu. Dia ingat kalau kamu tuh pernah bilang hidup ini nggak boleh patah semangat, hidup ini harus berjuang, hidup ini nggak boleh cemen. Nah, dia ingat kayak gitu-gituan tentang kamu, dia langsung teringat sama kamu. Terus ada di jam-jam tertentu dia kayak teringat sama kamu, ada di hari-hari tertentu dia teringat sama kamu. Mungkin kayak gini, kalian tuh sebelumnya intens bertemu atau komunikasi, nah dia inget nih kayak, duh hari Sabtu biasanya kita ketemu ya, nah ternyata sekarang kita udah nggak ketemu. Karena di sini ada yang memang udah separation, udah terpisah gitu loh. Jadi misalnya sekarang hari Sabtu, dia langsung teringat, harusnya kita ketemu, harusnya gue ketemu sama lo, tapi ternyata nggak kayak gitu lagi keadaannya. Ada juga yang di jam-jam tertentu dia ingat sama kamu, misalnya dia tahu nih jam sekian kalian sering chattingan, nah di jam itu dia teringat, dia bisa teringat kalau kemarin-kemarin kalian intens komunikasi seperti itu. Jadi di sini ada beberapa yang udah blokir komunikasi. Ada juga yang udah tutup akun, hapus akun. Nah, dia kebingungan sih sebenarnya. Apalagi kalau dia yang tutup komunikasi. Jadi pada saat jam-jam tertentu dia ngerasa kamu tuh online, dia kikuk gitu, dia kayak, aduh jam segini gue teringat sama lo, gue tahu nih lo tuh pasti online, tapi gimana ya gue mau kepoin lo, gue udah ngeblokir lo. Nah dia gitu tuh, gue udah hapus akun jadi ya bingung gitu. Gitulah yang dia rasain ya. Lalu ini orang yang cukup intens mungkin ngelihat aktivitas kamu di media sosial, ngelihat story kamu, status kamu. Nah, sekarang dia udah gak bisa ngelihat aktivitas kamu lagi di media sosial kalau dia yang tutup komunikasi. Jadi ada beberapa yang langsung bikin dia kikuk kayak gitu loh. Dia ngerasa kayak kan dia sendiri yang membatasi komunikasi. Nah, sekarang dia ngerasa apa yang dia lakukan itu kayak sia-sia aja gitu, malah ngebikin dia semakin gelisah, semakin sedih karena kehilangan akses sama kamu, kayak gitu. Jadi terkadang gini juga, kalau dia ngebuka WhatsApp-nya atau medsosnya yang lain, dia ngelihat story temannya, dia bisa teringat tuh sama kamu. Dia teringat kayak, kok story kamu nggak ada ya, kok status kamu nggak ada ya, oh iya kan aku udah hapus akun. Aku udah ngeblokir kamu, jadi ya begitulah. Sedih banget. Terus ada lagi yang ngebuat dia teringat sama kamu tentang ini loh, ini kan orangnya ada sensinya juga, dia tuh orangnya mendem. Jadi kalau ada apa-apa dia nggak langsung belak-belakan,
dia nggak langsung sampein itu dengan terbuka. Ini orangnya cenderung tertutup ya, tertutup banget orangnya. Jadi dia itu sekarang ya, dia sering banget merenung, dia sering banget meditasi, terus dia kayak koreksi diri apa yang salah dari dia selama berhubungan sama kamu. Karena orang ini ngerasa kamu tuh udah gak mau sama dia lagi. Dia tuh ngerasa serba salah, karena kan dia yang batasi komunikasi, tapi dia yang kehilangan kamu, seperti itu. Makanya dia kebingungan, dia ngerasa strategi apa lagi yang mesti gue lakuin supaya menarik perhatian lo. Nah, dia ngerasa seperti itu, Kak. Jadi aku bisa bilang ini orang hampir setiap saat mikirin kamu ya. Dia overthinking banget sama kamu. Jadi tanpa ada dorongan-dorongan lain juga dia bisa teringat sama kamu selalu. Apalagi dia tertutup kan orangnya. Dia nggak mudah cerita, dia nggak mudah curhat sama orang lain. Jadi dia tanggung semua sendiri, dia pendam semua sendiri. Nah, orang yang mendam kayak gini, dia bakalan selalu ingat sama orang yang dia cintai, yaitu kamu. Jadi, nggak mesti ada orang yang perlu mengingatkan dia, ini udah pastilah. Hampir 24 jam dalam sehari, dia selalu teringat sama kamu. Ya. Koneksi kalian kuat nih. Ini soulmate, twin flame banget. Jadi ngerasa koneksi soulmate-nya ada, koneksi twin flame-nya ada. Complicated lah pokoknya ya. Kayak gitu sih ya, yang aku lihat. So, aku rasa ini aja part 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.